Saya kecanduan yang mulia. Halo Tribuners, bintang sinetron Amar Zoni berbagi cerita tentang pengalaman dirinya sebagai pecandu narkotika sampai akhirnya ia 3 kali terjerat kasus hukum sejak 2017 sampai tahun 2023 dan terakhir pada tahun 2025 yang keempat kalinya Amar Zoni tersandung kasus dugaan penyebaran atau peredaran narkotika dan juga kepemilikan narkotika di dalam rutan Salemba. Amar Zoni pun mengakui bahwa ia adalah pengguna narkotika. Namun untuk berkali-kali sampai akhirnya berkali-kali terkena kasus membuat hakim bertanya-tanya mengapa Amar sampai akhirnya kembali lagi masuk ke lubang yang sama mengkonsumsi narkotika dan kembali berurusan dengan hukum. Amar Zoni mengakui kepada majelis hakim bahwa ia adalah pecandu narkotika sejak lama hingga akhirnya pada penangkapan terakhir di tahun 2023 dia mulai menyesal dan juga akhirnya mulai berhenti menggunakan narkotika. Setelah mencobanya, Amar Zoni mengaku tidak ada respon apa-apa dari badannya usai berhenti mengonsumsi narkotika sehingga ia merasa narkotika adalah zat yang memang menyerang pada pikirannya hingga akhirnya ia dibuat butuh dan sampai kecanduan. Berikut keterangan Amar Zoni di dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Hakim Pengadilan Negeri. Sebagaimana kita ketahui, saudara sudah 3 kali sebelumnya. 3 kali saya penyalahguna. Kenapa ini apa namanya? Saya pengen tahu aja. Seorang penyalahguna, pengguna, saudara kecanduan nggak? Saya kecanduan yang mulia. Sejujurnya saya bentuknya kecanduan itu apa? Ya mohon maaf ya kalau film-film itu kan dulu sampai berbusa itu kan film. iya berbeda. Terus gitu. Nah itu kalau saudara gimana sih kecanduan saudara bagaimana? Oke. Jadi kecanduan ini kan kita ada kategori ya. Narkoba ini dalam narkotika itu ada kategori. Dan saya ini di sini menggunakan dari amfetamin. Amfetamin saya bicara sabu atau sabu bilangnya. Nah jadi amfetamin ini memang ya itu Apa yang saudara common. rasakan sehingga saudara mengatakan saya kecanduan? Apa yang saudara rasakan? Yang saya rasakan itu ya karena memang saya pakai untuk Kalau nggak pakai terus kayak berasa nggak bisa nafsu apa? Kan saudara yang gimana rasanya? inilah yang jahatnya narkoba yang mulia. Iya. Ketika udah 1 kali kena, narkoba itu kan adalah penyakit otak kronis yang mulia. Jadi itu akan timbul lagi gitu loh. Nah dan di situ di saat saya memakai itu memang sewaktu itu saya pakai untuk bekerja kan. Iya. Dan nggak cuma saya doang, hampir semua juga artis-artis rata-rata juga memakai kan gitu. Ya, oke Kak, pertanyaan saya adalah apa yang saudara rasakan ketika saudara kecanduan itu? Hah? Apa yang saudara rasakan ketika saudara kecanduan itu sehingga saudara akhirnya pakai itu? Apa yang saudara rasakan? Yang saya rasakan ya tidak ada rasa apa-apa maksud. Kayak cerita-cerita di film saudara busuk-busuk. Oh enggak itu karena Saudara kejang-kejang atau enggak. Sejujurnya itu semua hanya sugesti yang mulia. Jadi hanya sugesti dan kenyataannya saya selalu menyepelekan. Saya akui kesalahan saya adalah selalu menyepelekan. Artinya ketika saudara itu tidak menggunakan narkotika, saudara dulu menggunakan narkotika apa dulu ya? Apa yang saudara gunakan? Pertama kali saya memakai ganja. Ganja. Terus pernah apa? Dulu ya? Saya memakai ganja. Lalu setelah itu saya memakai amfetamin ini. Sabu. Ya sabu ini kan memang sebenarnya bahasa amfetamin ini kan untuk dopamin ya. Dopamin endorfin kita gitu loh kan di dalam tubuh. Jadi saya pas ya kesalahan dari lingkungan saya pakai gitu. Selain dua itu ada lagi ekstasi ya kita? Enggak, saya nggak pakai itu. Ekstasi atau heroin? Enggak, saya nggak pakai itu. Dari ganja dan sabu itu, kan saudara gini ya, saudara sudah pernah dihukum, masuk lagi gara-gara itu. Direhab. Pakai lagi gara-gara direhab gara-gara itu. Iya. Apa sih yang membuat saudara kok nggak bisa melepaskan diri dari kecanduan saudara itu apa? Saya ingin tahu perasaan saudara apa kok saudara mengatakan saudara candu dan saudara harus kembali lagi ke lubang yang sama. Nafsu yang mulia. Hah? Nafsu. Tapi kalau misalkan saudara nggak menggunakan nggak apa-apa atau saudara Seperti sekarang saya nggak ada masalah yang mulia. Saya sehat gitu loh. saudara sesok gitu nggak? Enggak. Makanya itu adalah kebodohan saya akui. Artinya saudara kalau nggak menggunakan nggak apa-apa ya? Nggak ada masalah sama sekali, tapi ketakutan. Inilah ketakutan ketika para pengguna ini gitu loh.
ketika dia sudah berhenti dari zat, putus zat, memang ada rasa yang berbeda. Rasa yang berbeda ya contohnya kayak ya demam, ya terus juga ada rasa insecure dan ketakutan, kegelisahan, psikologis. Karena kan memang tidak, amfetamin ini kan memang menyasarnya itu kan kepada psikis gitu loh. Oke, saudara terakhir kali menggunakan sabuk apa? Setahun yang lalu ya mulai. Setahun yang lalu gimana saudara? Sudah 2 tahun maksudnya. 2 tahun. Gimana saudara perkara yang lama? Ya perkara yang lama. Berarti selama 2 tahun terakhir saudara tidak menggunakan sabuk. Tidak, saya udah berjanji untuk tidak melakukan karena Artinya saudara baik-baik saja kan? saya baik-baik saja. Saudara tidak ketagihan, tidak maksudnya terus haus. Iya. Enggak ada itu, enggak ada. Itu di film-film mungkin hiperbola Ya, kan. itu makanya saya bertanya karena saya nggak pernah menggunakan, jadi saya tanya mau yang menggunakan. Iya. Di sini ada lagi yang menggunakan yang lain, yang pernah menggunakan. Alamin aja ke aku. Ini pada takut semua, kenapa sih?